Halo, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang HTML yang sangat-sangat dasar. Ada teks, gambar, beberapa tipografi di sini, dan juga ada video dan juga link. Sebelum kita lanjut ke CSS dasar, di sini saya akan menambahkan beberapa tag HTML yang sering juga dipakai, yaitu form dan juga tabel. Jadi untuk membuat sebuah form, nah biasanya seperti ini, form ada actionnya, atributnya ada action, kemana dia akan lari, dan juga ada method. Jadi metodenya yang biasa digunakan ada dua, ada post, ada get. Nah, untuk bedanya, kalau untuk post ini, dia ketika kita klik tombol button nanti, dia tidak akan menampilkan atributnya itu di URL. Jadi sifatnya itu kayak disembunyikan. Kalau get, dia akan menampilkan di URL. Jadi kita akan lihat perbedaannya. Nah, untuk di form sendiri, di bawahnya itu ada biasanya yang namanya input. Jadi kalau input ini, biasanya juga ada atribut placeholder, contohnya nama. Name-nya ini penting, digunakan untuk nanti atributnya ini akan dimasukkan ke dalam, atau ditangkap dari, biasanya langsung nyambung ke backend ya. Nah, terus kita juga butuh button. Kalau di sini type-nya biasanya submit, name-nya button, kita tulis submit. Jadi kalau kita refresh di bagian sini, kita sudah memiliki form. Di sini ada dua, kita kasih BR dulu di sini. Dan juga ada, saya lupa, ada tag single line selain BR, yaitu HR. Jadi HR ini untuk membuat horizontal line seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat di bawah sini, kita sudah memiliki sebuah form. Ini berisi nama. Kalau kita klik submit, dia kayak di website-website. Untuk tipe post, seperti yang saya bilang tadi, dia tidak akan menampilkan apapun di bagian sini ataupun di bagian dokumennya. Jadi untuk post itu, dia otomatis nanti apa istilahnya, seperti tidak terlihat. Nah, beda halnya dengan get. Coba kita pakai get di sini. Kalau kita memakai get, jadi nama atau parameter istilahnya yang kita submit ini akan muncul di bagian URL. Jadi akan ada tanda tanya, penambahan tanda tanya nama sama dengan ID dan button. Karena di sini kita tulis name button, jadi dia akan nambah juga. Tapi umumnya button itu tidak perlu dikasih name seperti ini. Jadi nanti akan seperti ini. Jadi untuk di backend nanti akan membuat nge-get dari URL-nya. Oke, itu saja untuk pengenalan singkat dari form. Sekarang kita akan lanjut ke bagian tabel. Yang untuk tabel sendiri diawali dengan tag tabel seperti ini. Sebentar dulu. Tag tabel seperti ini juga akan dilanjut dengan ada istilahnya TR, ada istilahnya TD, tes dua. Coba kita buat dua, kita lihat apa yang akan terjadi. Kalau kita refresh, sekarang kita sudah punya, sebenarnya ini adalah sebuah tabel, namun tidak memiliki border. Di sini untuk tabel sendiri ada atribut border, kita tulis satu saja. Nah, kalau kita lihat di sini, kita memiliki, untuk lebih jelas biar tidak bingung, ini kita bikin. Nah, untuk
TD ini sebenarnya adalah kolom. Jadi kolom itu yang ke bawah, 1, 2, 3, memiliki 3 kolom, dan juga TR itu ke samping, jadi row, jadi kita memiliki 2 baris, seperti ini, TR, TR, TD. Kalau kita copy lagi, berarti sekarang kita akan memiliki 3 kolom dan 3 baris. Itu saja untuk HTML tambahannya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke bagian CSS dasar yang sering digunakan. Nah, biasanya yang paling pertama itu, yang paling basic adalah tentang tipografi, seperti pewarnaan font, ukuran font, bahkan untuk mengganti font itu sendiri. Nah, kita akan coba dulu mengganti warna font, juga kita akan mengganti ukuran font, mengganti jenis font. Pertama, untuk mengganti warna font, di sini kita harus, misalkan kita akan mengganti warna H1, untuk di style sendiri, berarti kita harus definisikan H1, color, nah ini untuk apa istilahnya, mengganti warna ada atribut yang namanya color. Nah, H1 ini adalah selektor yang akan memilih. Jadi kita ketika H1, berarti kita nyari elemen yang namanya H1. Jadi ketika kita refresh, dia akan berubah ke warna sekarang menjadi warna merah. Saya juga lupa, selain warna juga menambahkan background color. Juga kita akan belajar tentang menambahkan background warna image maksud saya gambar. Jadi kita akan belajar 5 hal dasar dulu. Jadi mengganti warna font sudah seperti ini. Nah, untuk warna font sendiri sebenarnya ada beberapa opsi ya. Untuk warna dasar seperti merah, putih, hitam, itu sudah bisa kita menggunakan kata dalam bahasa Inggris seperti ini. Namun, untuk warna yang lebih spesifik lagi, seperti warna yang agak ini, nah kita biasanya menggunakan hexacode di sini. Kalau kalian bingung dengan hexacode untuk warna tertentu apa, jadi kita bisa kasih dulu warna dasar, lalu kita klik di bagian inspect ini, icon warnanya, nah nanti akan muncul kayak untuk mengubah-ubah warna seperti ini. Nah, contoh saya akan mengambil gambar ini. Jadi untuk kode hexanya ini ada di sini. Klik kanan, copy saja, kita akan ganti warna yellow tadi menjadi warna hexa yang kita barusan dapatkan. Jadi kalau kita refresh sekarang, nah warna dari font ini, kalau di stylenya itu akan ada di bagian bawah sini ya, akan ada muncul color, terus warna hexanya. Nah, kalau kalian secara default, kalau tidak salah, Chrome itu, kalau Firefox itu ada di bawah seperti ini ya. Jadi kalau di bawah seperti ini, dia akan ada di bagian kanan seperti ini. Namun saya lebih suka di bagian kanan seperti ini. Nah, contohnya kita akan membuat background color. Jadi untuk membuat background color, di sini kita tulis background main color. Contohnya kita akan membuat warna yang sama dengan yang tadi, yaitu red. Nah, kalau kita lihat, di sini sangat kontras sekali warnanya. Untuk membuat background color, sebenarnya konsepnya sama dengan color. Cuma kalau color itu akan berefek ke fontnya, untuk background color akan berefek ke warna backgroundnya, warna belakang dari color ini, dari teks ini. Contoh, kita akan memasukkan warna ini saja, hexa yang ini, copy,
seperti ini. Nah, selain jadi background color sudah, nah kita akan coba dulu menambahkan background image. Saya kira ini nanti saja terakhir. Saya akan mengganti dulu ukuran font. Jadi font min size kita akan ubah menjadi 90 pixel. Kalau kita refresh sekarang, dia akan bertambah besar untuk fontnya. Karena kita tadi mendefinisikan font size 90 pixel. Jadi kalau kita uncentang seperti ini, dia akan balik ke font size awal, yaitu 2 IM. Ada lagi satuan IM. Nanti kita belajar lebih detail tentang satuan-satuan dari CSS ini. Kalau kita gunakan pixel, sebenarnya kita bisa adjust di sini untuk misalkan kalau terlalu besar, terlalu kecil, kita bisa coba-coba di sini. Di istilahnya debuggingnya lah di sini. Oke, itu untuk cara mengganti ukuran font. Nah, untuk mengganti jenis font, kita harus siapkan dulu fontnya. Nah, untuk kali ini saya akan memakai Google Font. Saya akan menggunakan font yang free dari Google. Nah, tapi untuk menggunakan Google Font ini, tentu saja kita harus menyiapkan internetnya. Contohnya saya akan pakai Open Sans. Di sini kita klik Open Sans. Atau kalau tidak mau menyiapkan internet, jadi harus di-download dulu. Tapi saya di sini saya akan memakai font yang langsung dari Google-nya. Jadi caranya itu seperti ini. Klik tadi di fontnya. Nah, untuk beberapa opsi Open Sans, ini ada regular, semi bold, italic, biar kita bisa pakai yang miring-miring. Bold, semi bold, kita centang saja sepertinya semua butuh. Jadi ini kodenya kita copy dan taruh di bagian sini. Nah, untuk memanggil fontnya, jadi seperti ini, font family. Oh, ini sudah. Font family Open Sans sans serif. Jadi kalau kita lihat, ini website yang tidak memakai font Open Sans, dan ini adalah website yang memakai font Open Sans. Kalau kita lihat sekarang, perbedaan fontnya sudah terlihat. Ini yang memakai font Open Sans, ini yang tidak memakai Open Sans. Nah, jika kita ingin mendefinisikan semua fontnya adalah Open Sans secara default, jadi kita bisa banyak cara. Bisa kita pakai bintang seperti ini, maka semuanya akan secara default akan menggunakan Open Sans, atau spesifik kita kasih ke dia di body karena dia ada di body juga bisa. Jadi seperti ini, semuanya Open Sans. Atau juga di HTML juga bisa. Jadi semua akan Open Sans. Cuma lebih disarankan ada kita taruh di body saja. Nah, sekarang terakhir kita akan membuat atau menambahkan background image. Jadi untuk background image ini, contohnya di bagian konten, dia itu harus seperti ini, style dengan background. Sebentar, saya agak lupa ya. Background image, background min image, titik 2 URL.
logo.png. Background main image. Seharusnya sih. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, jadi untuk tag background image itu seperti itu. Kita bisa menambahkan langsung di bagian sini, atau kita juga bisa taruh dia. Misalkan kita akan menambahkan background image di kelas konten. Jadi untuk menambahkan style di kelas tertentu, kita harus mulai dengan dot content seperti ini. Kalau kita refresh, dia tidak ada, jadi stylenya kita hapus. Lupa. Background image, background main image, URL logo. Ada yang salah di sini, kita coba cari tahu. Oh, sorry, di sini contents. Nah, di sini kita sudah memasukkan background gambar ke dalam dokumen ataupun tag tertentu. Di sini tagnya adalah tag contents. Jadi di sini kalau kita uncentang